Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat juara, berjumpa kembali dengan saya, Kak Priyono, dalam video pembahasan materi fisika, bimbingan dan konsultasi belajar Nur Fikri. Semoga adik-adik juara dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang elastisitas. Apa itu elastisitas? Pasti kalian ingin bertanya ya kan? Kepakai nggak sih elastisitas di kehidupan kita sehari-hari? Sebenarnya, mungkin secara nggak sadar, kalian bertemu dengan benda-benda di sekitar kita yang menggunakan konsep elastisitas. Yang paling sering mungkin adalah lift. Kalian pasti pernah kan naik lift di gedung tinggi atau di mall. Nah, itu pasti kalian naik lift ya. Kabel yang digunakan untuk menurunkan dan menaikkan lift itu menggunakan konsep elastisitas. Selain itu, ada juga jalan raya, jembatan penyeberangan, atau jembatan yang besar, atau jalan layang, semua juga menggunakan konsep elastisitas. Nah, bagaimana kaitan elastisitas dengan benda-benda tadi? Mari kita simak video berikut. Apa itu elastisitas? Jadi elastisitas adalah salah satu karakteristik mekanis suatu bahan. Elastisitas menggambarkan kemampuan suatu bahan untuk menahan gangguan yang mengakibatkan perubahan bentuk. Atau gambaran dari kemampuan suatu benda untuk kembali ke keadaan semula ketika dia mengalami perubahan bentuk setelah gangguannya dihilangkan. Nah, agar lebih mudah memahaminya, bisa kalian amati gambar berikut. Pada gambar tersebut terlihat bahwa sebuah balok, ada sebuah balok yang ujung satunya ditahan ya, biar tetap diam, ujung lainnya ditarik oleh suatu gaya. Nah, gaya tersebut mengakibatkan perubahan bentuk. Dalam fisika, ketika suatu gaya diberikan pada suatu benda pada arah tegak lurus suatu luasan tertentu, dikatakan kita memberikan stres atau tegangan pada benda tersebut. Di mana nilai stres yang kita berikan semakin besar ketika gaya yang diberikan juga semakin besar. Nah, makanya dalam hidup ini jangan terlalu banyak gaya, nanti jadi stres ya. Nah, jadi ketika stres diberikan, benda tersebut mengalami perubahan bentuk. Nah, pada gambar tersebut terlihat panjangnya semakin panjang. Nah, ketika dia mengalami perubahan bentuk itu, dikatakan benda mengalami strain atau regangan. Jadi stres akan menghasilkan strain. Nah, strain itu nanti mengakibatkan benda semakin panjang ataupun semakin pendek. Tegangan pada gambar tadi dapat dirumuskan sebagai sigma sama dengan F per A. Dengan sigma adalah tegangan, F adalah gaya yang diberikan pada luasan tertentu dari tarikannya, dan A adalah luas menampang tempat gaya diberikan. Sedangkan tegangan, E, dirumuskan sebagai delta L per L, di mana E tadi regangan ya, merupakan perbandingan antara delta L perubahan panjang dan L panjang mula-mula. Nah, jika kita lakukan eksperimen mengukur tegangan dan regangan yang kita berikan pada suatu benda, maka kita akan dapatkan grafik sebagai berikut. Jika kita perhatikan grafik tersebut memiliki dua bagian. Bagian pertama berupa garis lurus. Bagian ini disebut sebagai daerah elastis, yaitu ketika perbandingan antara stres dan strain yang dimiliki benda bernilai tetap. Pada keadaan ini, ketika stres diberikan, benda mengalami strain. Namun ketika stres dihilangkan, benda dapat kembali ke bentuk semula. Maka daerah ini disebut sebagai daerah elastis. Sedangkan bagian kedua dari grafik tersebut berbentuk garis lengkung. Bagian ini disebut sebagai daerah plastis, di mana perbandingan antara stres dan strain yang dimiliki benda tidak lagi bernilai tetap. Pada keadaan ini, ketika stres diberikan, benda mengalami strain, namun ketika stres dihilangkan, benda tidak dapat kembali ke keadaan semula. Ada dua hal yang cukup menarik dari hasil eksperimen berikut, yaitu walaupun eksperimen dilakukan pada bahan yang berbeda-beda, kita akan mendapatkan bentuk grafik yang hampir sama. Kemudian yang kedua, ketika eksperimen dilakukan pada bahan yang sama, namun dengan ukuran yang berbeda-beda, kita akan mendapatkan perbandingan antara stres dan strain pada bagian awal grafik selalu memiliki nilai yang sama. Jadi nilai konstan yang didapatkan dari perbandingan stres dan strain tadi dinamakan sebagai modulus elastis atau modulus Young. Jadi sahabat juara, dari penjelasan sebelumnya, kita dapatkan bahwa nilai perbandingan stres dan strain bernilai tetap dan dinamakan sebagai modulus elastis atau modulus Young, yang dapat dirumuskan sebagai E besar sama dengan sigma per E kecil. Jadi ada E besar, ada E kecil ya. Kalau E besar itu adalah modulus elastis atau modulus Young tadi. Nah, sigma adalah tegangan atau stres, dan E kecil adalah regangan atau strain. Jadi E sama dengan stres per strain.
Nah, sedangkan kalau misalkan kita coba masukkan rumus sigma tadi ya, sigma tadi kan F per A dan E sama dengan delta L per L, kita masukkan ke persamaan modulus elastis tadi, akan didapatkan bahwa untuk mencari modulus elastis dapat dirumuskan sebagai E sama dengan F kali L per A kali delta L. Di mana F tadi adalah gaya yang diberikan pada benda, L adalah panjang mula-mula dari bendanya, A luas penampang tempat gaya diberikan, dan delta L perubahan panjang yang terjadi. Agar lebih jelas, mari kita coba bahas soal berikut. Mari kita lihat soal berikut. Suatu beban digantung pada kawat baja dengan panjang 4 meter, luas penampang 64 cm persegi, dan modulus Young 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Jika gaya tegangan yang dialami kawat baja tersebut adalah 8 kali 10 pangkat 6 Newton, pertambahan panjang kawat adalah A 10 mm, B 25 mm, C 50 mm, D 75 mm, dan E 100 mm. Soal ini mirip dengan soal SBMPTN tahun 2018. Mari kita bahas soalnya ya. Pertama, diketahui panjang L sama dengan 4 meter. Kemudian luas penampang A 64 cm persegi. Nah, ini perlu kita ubah dulu menjadi meter persegi. Jadi 64 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Kemudian modulus yang E dari baja adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Dan gaya tegangan F 8 kali 10 pangkat 6 Newton. Ditanyakan adalah pertambahan panjang atau delta L. Nah, tadi kan kita ingat bahwa rumus modulus elastis ya, di bagian terakhir video sebelumnya adalah E sama dengan F kali L per A kali delta L. Maka secara matematis nanti kalau kita pindah-pindah ini, dapatkan delta L akan sama dengan F kali L dibagi dengan A kali E. Kalau kita masukkan F-nya tadi 8 kali 6, L-nya 4, A-nya 64 kali 10 minus 4, E-nya 2 kali 10 pangkat 11, maka didapatkan besar delta L-nya akan sama dengan 0,025 meter atau 25 mm. Maka jawabannya adalah B. Nah, sahabat juara, demikianlah pembahasan tentang bab elastisitas. Semoga sahabat juara sudah lebih paham dengan penjelasan kakak-kakak tadi. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Bimbel Nurul Fikri. Saksikan juga video pembahasan materi lainnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.